Ini sampai pagi ini hujan itu dari tadi malam. Dan dengan suasana seperti ini sebetulnya ya lebih enak tetap berada di atas tempat tidur sambil selimutan. Maka ya wajar kalau gereja tidak penuh hari ini. Tetapi Anda semua tetap datang ke sini di tengah tantangan suasana yang mungkin menggoda kita untuk lebih memilih hal yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus berarti berlaku untuk kita semua yang hari ini datang ke sini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Mungkin kalau kita dilihat dari sisi bagaimana kita menjalankan aturan hukum agama, kewajiban yang mesti kita jalankan, bisa dikatakan mungkin kita bisa sedikit menyombongkan diri. Yang hadir semua hari ini setidaknya ya lebih dari yang mungkin tidak datang karena malas hujan, karena mungkin lebih enak memilih hal yang lain. Tetapi rupanya itu tidak cukup. Karena apa? Ada hal yang lain yang mesti kita renungkan tentang bagaimana kita menjalani semua hal yang terkait dengan kehidupan agama. Ada sebuah pohon namanya pohon willow. Kita ada satu pohon itu, mungkin belum semua dari Anda pernah melihatnya. Ada satu pohon di samping patung Santa Teresia, itu namanya pohon willow atau ada yang menyebutnya pohon gandarusa. Tidak usah tengok-tengok karena tidak terlihat ya. Pohon itu sekarang dalam keadaan kecil, sebetulnya pohon sudah lama. Tetapi karena pohon itu sempat, kalau Anda pernah melihat ada pohon menjulur di dekat patung Teresia dengan daun yang turun ke bawah, selalu turun ke bawah, maka seringkali disebut namanya itu lengkap weeping willow, itu karena selalu merunduk. Itu adalah pohon willow dan itu rupanya mempunyai sifat yang luar biasa. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris terkait dengan pohon ini dan menemukan sebuah fakta bahwa pohon ini dia ketika diserang hama, ada ulat yang mulai menggerogoti bagian dari pohon itu, maka pohon ini akan mengirimkan sinyal ke pohon willow yang lain berupa cairan kimia atau aroma kimia yang sinyal itu bisa diterima oleh pohon yang lain, yang lalu pohon yang lain itu akan meningkatkan cairan yang tidak disukai oleh ulat. Jadi ketika dirinya sendiri diserang, dia akan memperingatkan teman-teman yang lainnya, pohon yang lainnya, ada bahaya ya, saatnya untuk meningkatkan cairan yang ada di dalam batang pohon itu, sehingga itu yang bisa mencegah hama ulat itu untuk merembet ke tanaman yang lain. Ini penelitian ilmiah dan hasilnya sudah diuji. Tetapi ada satu hal yang istimewa di sini adalah betapa yang namanya tanaman dalam pengelompokan, ketika kita mengkategorikan makhluk hidup berdasarkan sifat dan cirinya,
kadang-kadang tanaman ini diletakkan pada posisi yang paling rendah dibandingkan manusia. Ada yang lebih rendah lagi, tetapi dari sisi perilaku karena tanaman ini tidak bisa bergerak, ya, binatang masih bisa bergerak ke sana kemari, tetapi kita juga menjumpai bahwa beberapa binatang itu menunjukkan ciri sosial, terutama binatang-binatang yang biasa dipelihara. Tetapi ternyata tanaman pun itu memiliki sifat sosial seperti ditunjukkan oleh penelitian itu. Maka sebetulnya pertanyaan besarnya adalah, apakah kita manusia yang dikatakan sebagai makhluk sosial itu juga semakin memiliki ciri sosial dengan menaati segala aturan dan hukum yang ada. Karena sebagaimana saya ingatkan di dalam pengantar, hukum aturan semua dibuat untuk menjadikan kehidupan manusia itu bisa menjadi lebih baik. Maka itulah yang menjadi inti dari pembicaraan Yesus, ajaran Yesus yang disampaikan dalam khotbah di bukit. Yang mau dikatakan adalah tidak cukup orang itu hanya menaati hukum dan aturan. Karena kalau hanya soal demikian, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu jagonya. Ada hal lain yang perlu direnungkan dalam menjalankan semuanya itu, apakah itu tercapai atau tidak. Kalau Anda masih mengikuti kasus peradilan pembunuhan Brigadir Yosua, saya masih sekali mengikuti. Karena kasus yang cukup lama ini di satu sisi memberikan wawasan tentang hukum, ya, karena ada diskusi di sana sini menanggapi kasus itu, saya biasanya mengikuti itu. Nah, di akhir-akhir ini kalau Anda baca berita, muncul yang namanya amicus curiae, sahabat pengadilan, di mana ada sekitar 120 guru besar, ahli, orang-orang akademik itu menyampaikan surat kepada pengadilan tentang, ya, bagaimana tuntutan terhadap Baradae itu dipertimbangkan. Tidak tahu bagaimana karena ini kan menjelang putusan nanti minggu depan. Tetapi yang mau ditunjukkan dari itu ada dua hal yang hendak diperjuangkan, bahwa dalam peradilan suatu kasus itu ada yang namanya keadilan yuridis, tetapi keadilan yuridis artinya keadilan secara hukum, dilihat dari aturan hukum, tetapi keadilan yuridis itu dianggap tidak cukup. Mesti mempertimbangkan sisi yang lain yang disebut keadilan sosial. Keadilan yang dilihat oleh masyarakat, oleh orang pada umumnya, dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah muncul amicus curiae itu, karena banyak orang merasa tuntutan itu tidak adil. Persoalan seperti ini antara keadilan yuridis atau hukum dengan keadilan sosial persis sebetulnya yang hendak ditekankan oleh Yesus melalui bacaan yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana kita taat pada hukum dan aturan tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Maka Yesus menegaskan, Dia bukan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk melengkapinya, untuk menyempurnakannya. Maka Dia membaca hukum Taurat itu dalam konteks yang baru, memaknainya secara baru, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Ada 3 hal disebutkan.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah palsu. Nah, kalau letter luck dibacanya ya itu persoalan membunuh orang, mematikan, mengambil nyawa orang lain. Berzinah jelas berkaitan dengan bagaimana hubungan yang tidak sesuai dengan aturan norma dan tidak bersumpah palsu, itu soal orang yang seringkali menegaskan pernyataannya dengan menyatakan sumpah. Tetapi ketiganya ini pada intinya sama, itu adalah persoalan hati. Ya, membunuh, pada akhirnya Yesus mengatakan bahkan jangankan membunuh, orang yang marah pada saudaranya layak dihukum. Perzinahan juga dikatakan orang baru berpikir, memikirkan tentang itu di dalam hati, itu sudah berzinah. Dan terakhir soal sumpah, saya tidak mengatakan kepadamu jangan bersumpah, tetapi katakan iya jika ya, katakan tidak jika tidak. Itu adalah soal keyakinan. Kalau orang yakin di dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dirasakan, tidak perlu sumpah itu. Dan tidak perlu untuk meyakinkan orang lain kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita katakan. Ketiganya itu persoalan pada akhirnya ada di dalam hati. Nah, saya ingin membahas satu, yang lain-lainnya tidak, supaya tidak terlalu panjang, misalnya soal marah. Karena Yesus memaknai secara baru persoalan jangan membunuh itu dengan persoalan mengenai marah. Marah itu ada 3 macam. 1, marah di dalam hati. Nah, marah di dalam hati ini bisa terdiri dari 2 macam. Kemarahan yang muncul secara spontan tetapi hilang secara cepat. Ya. Timbul dengan cepat, hilang dengan cepat juga. Misalnya kita melihat situasi tertentu yang kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kesel, ya, tetapi ya kesalnya hilang ya setelah beberapa saat, tidak lama. Tetapi kemarahan di dalam hati ini bisa juga kemarahan yang muncul tetapi kemudian tidak pergi-pergi, lama ada di dalam hati dan bahkan itu lalu seolah-olah tersimpan, pada akhirnya nanti keluar lagi dalam bentuk kemarahan yang berikutnya. Itu yang pertama, kemarahan di dalam hati. Yang kedua, kemarahan di dalam ucapan. Kita kadang-kadang mengungkapkan rasa marah di dalam hati itu dengan kata-kata. Segala litani tentang binatang itu kadang-kadang keluar karena itu. Ya, tetapi jangan salah, kemarahan kata-kata ini sama buruknya dengan kemarahan di dalam hati, karena itu bisa membunuh karakter seseorang, bisa menjatuhkan reputasi seseorang karena kata-kata. Ada seorang anak yang ketika dia tumbuh menjadi dewasa, ia menjadi anak yang sangat minder, sangat tidak percaya diri. Ternyata setelah dipelajari, anak ini di dalam keluarganya, dia mengalami setiap kali dia mendengar kemarahan kata-kata orang tuanya dan bahkan yang mengatakan dia bodoh, tolol. Kata-kata itu tidak hanya didengar sekali, 2 kali. Setiap kali anak membuat kesalahan, kata-kata itu selalu keluar dan terpatri di dalam dirinya dan itu membentuk kepribadiannya. Bisa dibayangkan, itu bukan hanya sekedar kata-kata, itu membunuh karakter. Maka Yesus menyamakan itu dengan pembunuhan. Jangankan soal membunuh, menghilangkan nyawa, kata-kata saja itu bisa membunuh. Dan yang ketiga adalah kemarahan dalam tindakan. Kemarahan dalam tindakan ini fisik, ya, tindakan fisik. Contoh menempeleng, memukul, tetapi juga dalam tindakan yang lain, misalnya dalam tindakan yang besar, ketika ada satu kelompok merasa marah atas apa yang dilakukan oleh kelompok yang lainnya,
lalu bisa terjadi yang namanya tawuran. Bisa terjadi yang namanya perang. Dan ketika terjadi seperti itu, maka kerugian lebih besar terjadi. Bahkan bukan hanya terkait dengan orang yang bersangkutan, seringkali juga melibatkan orang lain yang tidak ikut bersalah. Tidak ada kaitannya dengan itu. Maka pada intinya, ketiga bentuk kemarahan itu sama-sama buruknya. Dan itu bisa memberikan efek yang luar biasa, merugikan entah itu diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Maka Yesus mengajak untuk memaknai perintah jangan membunuh itu bukan hanya soal saya mematikan, menghilangkan nyawa orang lain, tetapi itu bisa terjadi melalui kemarahan kita. Dan ini hanya satu contoh, 3 contoh disebut dalam Injil. Tetapi itu berlaku juga untuk seluruh aturan dan hukum yang kita ikuti sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik. Pertanyaannya adalah, kembali ke tadi ilustrasi di awal yang saya sebut dengan situasi kita saat ini. Kita datang ke gereja meskipun situasi mungkin tidak terlalu mendukung. Nah, apakah ketaatan kita untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Katolik itu juga membuat kita, memampukan kita untuk bisa menjadi lebih sosial? Maka ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajak untuk direnungkan oleh kita masing-masing. Karena ini berkaitan dengan sebuah pilihan bebas. Pilihan bebas ini dinyatakan di dalam ketiga bacaan hari ini. Dari bacaan Putra Sirah, dari surat Rasul Paulus maupun dari bacaan Injil, itu adalah soal kehendak bebas, pilihan bebas kita sebagai manusia. Nah, termasuk saya mengandaikan meskipun mungkin ada berbagai macam situasi yang melatar belakangi, pada akhirnya keputusan kita untuk tetap menjadi orang Katolik itu adalah sebuah pilihan bebas. Saya katakan ada berbagai situasi, misalnya saya dibaptis ketika saya masih bayi. Ya, ketika itu saya belum bisa memilih, tetapi bahwa kemudian sampai hari ini saya tetap menjadi Katolik, itu adalah pilihan bebas saya. Saya bisa pindah ke tempat lain. Pertanyaannya adalah satu, apakah saya bahagia sebagai orang Katolik? Ada hal yang paling mendasar saya kira untuk semakin menguatkan pilihan kita, apakah saya bahagia? Nah, hal yang sama sebetulnya berlaku untuk semua hal yang lain, semua pilihan yang lain. Ketika Anda memilih pasangan Anda, apakah Anda hidup bahagia? Ketika saya sebagai seorang imam, apakah saya bahagia sebagai seorang imam? Sama pertanyaannya, ketika kita menjadi orang Katolik, apakah saya bahagia sebagai orang Katolik? Pertanyaan kedua, apa yang membuat saya bahagia sebagai orang Katolik? Mungkin ya terpikir, oh saya bahagia sebagai orang Katolik karena menjadi orang Katolik itu mengajarkan cinta kasih, mengampuni musuh. Pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar kagum pada ajarannya, atau kita melaksanakannya? Atau kita juga melaksanakan itu? Maka pertanyaan ketiga yang utama, apakah setelah saya mendapati saya bahagia sebagai orang Katolik dan saya menemukan apa yang membuat saya bahagia sebagai orang Katolik? Pertanyaannya ketiga adalah, yang membuat saya bahagia sebagai orang Katolik itu, apakah itu membuat saya semakin manusiawi? Karena dengan menjalankan hukum, harapannya semakin manusiawi dan semakin kita dekat kepada Tuhan. Termasuk hukum yang ditetapkan di dalam agama Katolik, gereja Katolik, dan hukum Tuhan.
Semuanya itu diciptakan dalam kerangka supaya kita menjadi semakin manusiawi, semakin sosial. Apakah kebahagiaan saya itu sebagai orang Katolik, sumber kebahagiaan saya sebagai orang Katolik, itu semakin memampukan saya, mendorong saya untuk semakin bisa menghargai orang-orang di sekitar saya. Kalau tanaman saja memiliki sifat sosial, apalagi kita manusia yang diciptakan dengan rahmat otak pikiran, dengan rahmat memiliki perasaan, dengan rahmat memiliki berbagai hal yang kita alami di dalam, yang kita miliki di dalam diri kita, mestinya kita bisa menjadi lebih sosial daripada makhluk hidup yang lain itu. Maka semoga permenungan itu menghantar kita untuk sampai pada titik di mana kita menjalankan segala hukum dan aturan itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Kalau saya bahagia sebagai orang Katolik, maka ya tidak masalah ketika saya lalu mesti datang ke gereja untuk beribadah. Ketika saya harus melakukan tindakan A, ketika saya harus melakukan tindakan B. Intinya adalah soal pilihan yang didasarkan pada kehendak bebas. Ya, kecuali di tahap A, tahap pertama, pertanyaan pertama, kita sudah menemukan saya tidak bahagia menjadi Katolik. Ya untuk apa? Anda bertahan sebagai orang Katolik, ya, kalau tidak bahagia. Maka itu penting sekali supaya ketika kita berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ketika saya sudah menemukan apa yang membuat saya bahagia, kita akan lebih bisa bertahan menghadapi tantangan dan godaan itu. Maka mari kita mohon rahmat itu, terlebih rahmat kebijaksanaan yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita dapat lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Kita hening sejenak.